warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pendekatan konstruktivistik pembelajaran sains di SD atau MI. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Rika Dwi Kurniati MPD selaku dosen pengampu konsep dasar IPA dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa selaku moderator, dan di sini saya bersama dengan dua rekan saya, Tari Saramahda dan Nafiati Muslimah. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke sesi pemateri yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Pemateri 1, dipersilakan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Konstruktivisme menurut Piaget adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Konstruktivisme merupakan pergeseran paradigma dari behaviorisme ke teori kognitif. Epistemologi behavioris berfokus pada kecerdasan, dominan tujuan, tingkat pengetahuan, dan penguatan. Hakikatnya, ada dua konstruktivisme yang sudah diketahui sampai saat ini, yaitu konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosiologis. Pertama, konstruktivisme psikologis. Ide dasarnya dikemukakan oleh Jean Piaget bahwa belajarnya peserta didik merupakan suatu proses pembentukan personal, individual, dan intelektual yang timbul dari aktivitasnya sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Konstruktivisme ini mempunyai dua cabang, yaitu bersifat lebih personal dan bersifat subjektif. Ada konstruktivisme sosiologis. Dinamika pembentukan pengetahuan pada peserta didik merupakan hasil pengaruh lingkungan sosialnya melalui investigasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi, konstruktivisme sosiologis ini dia itu mempengaruhi bagaimana pengetahuan peserta didik itu dilihat dari sosialnya. Jadi, anak-anak itu akan menambah pengetahuannya dari lingkungan sosialnya yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu manfaat pendekatan konstruktivistik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sains dan membantu siswa menghubungkan pengetahuan sains dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Terus selanjutnya ada teori-teori pembelajaran konstruktivistik, yaitu teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori konstruktivistik memandang bahwa belajar adalah mengonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip pendekatan konstruktivitis dalam pembelajaran sains. Pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran sains berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini didasari oleh beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, pembelajaran berkelanjutan atau learning is continuous. Pengetahuan tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses yang berkelanjutan. Guru dapat membantu siswa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya melalui berbagai kegiatan. Terus yang kedua ada pengetahuan dibuat sendiri atau knowledge is constructed. Pengetahuan ini dibentuk berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa dan dihubungkan dengan informasi baru yang diperolehnya. Yang ketiga ada belajar berpusat pada siswa atau student-centered learning. Guru menyediakan berbagai pengalaman belajar dan membantu siswa dalam mengarahkan dan merefleksikan pembelajarannya. Yang keempat, pengalaman dan interaksi penting atau experiences and interaction are essential.
Guru dapat menyediakan berbagai kegiatan belajar yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen, mengamati, dan berdiskusi dengan teman sebaya. Yang kelima, ada pengetahuan bersifat kontekstual atau knowledge is contextual. Guru dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan sains dengan kehidupan sehari-hari dan dengan disiplin ilmu lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya ada strategi pembelajaran konstruktif fisik ada 3. Yang pertama ada top-down approaching. Di sini siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan dan menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada cooperative learning. Di sini siswa belajar dalam berpasang-pasangan atau berkelompok untuk saling membantu memecahkan tugas masalah yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga ada generative learning. Di sini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan seksama. Baiklah, segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya adalah pendekatan konstruktif fisik merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini juga terfokus pada peran aktif siswa dalam belajar dan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya dimanapun itu. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan di kolom komentar. Untuk 3 penanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.